Jadi mereka baru menemukan sapi yang sesuai kriteria itu 40 tahun. Ya, 40 tahun baru ketemu. Nah, ini dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir. Jadi fasud dida alaihim. Jadi mereka memberatkan, akhirnya diberatkan betul untuk mereka. Hatan tahau ilal baqaratil lati umiru bidzabhiha. Sampai mereka menemukan sapi yang mereka diperintah untuk menyembelihnya. Ya. Fawajaduha inda rajulin laisa lahu baqaratun ghairuha. Lah, mereka ketemu sapi itu dimiliki oleh seorang laki-laki dan itu adalah sapi satu-satunya. Ya. Itu sapi satu-satunya, tidak ada yang lain. Lah, prinsip ekonomi berjalan di sini. Kalau barangnya langka, harganya mahal. Iya kan? Kalau barangnya langka, harganya mahal. Apalagi barangnya cuma satu. Ini yang kalian cari ini saya yang punya. Ya. Faqala wallah la angkusuha min mil'i jildiha dahaban. Lalu si pemilik sapi itu mengatakan, demi Allah harganya tidak boleh ditawar. Jadi aku tidak akan mengurangi harganya. Lah, harganya berapa? Nanti kulitnya sapi itu dibentangkan, terus diisi emas. Ya, kulitnya sapi itu dibentangkan, nanti diisi emas. Harganya segitu. Kalau nggak mau ya sudah, kan gitu kan? Orang dagang, ya. Jadi wallah la angkusuha min mil'i jildiha dahaban. Ya. Akhirnya fa'akhaduha bimil'i jildiha dahaban. Terus dengan terpaksa Bani Israel ya mengambil sapi itu dengan harga segitu. Jadi sepenuh kulitnya dengan diisi emas. Ya sugih dadak itu yang punya sapi. Ya. Jadi fadzabahuha fadarabuhu bi ba'dhiha faqoma. Terus mereka menyembelih sapi tersebut. Kemudian ada yang menjelaskan lidahnya atau ekornya sapi itu dipukulkan pada jenazahnya yang mati itu. Di masa itu perlu diketahui ya, jenazah itu tidak busuk di masa itu. Ini yang mati kan sudah 40 tahun. Bahkan lebih. Ya kan? Jadi di era itu jenazah itu tidak busuk. Cuma mungkin ya apa? Gapuk seperti kayu itu loh. Ya. Gapuk. Kalau busuk enggak, cuma ya gapuk gitu aja. Nah, itu sapi diambil lidahnya, ada yang menjelaskan lidahnya, ada yang menjelaskan ekornya terus dipukulkan kepada jenazah tersebut, terus bangkit lagi, hidup lagi. Jenazahnya bangkit lagi. Faqalu man qatalaka, siapa yang membunuh kamu? Ya. Sing mateni awakmu sapa? Faqala hadza li bani akhi. Terus dia ngomong ini loh. Dia menunjuk keponakannya. Ini yang bunuh saya. Ya, ini yang bunuh saya ini. Ya. Tsumma mala mayitan, kemudian habis itu ya mati lagi.
Jadi hidup sebentar saja, kan butuhnya kan untuk mengetahui siapa yang bunuh kan gitu. Yang bunuh kamu siapa? Ya ini ponaanku. Habis itu mati lagi. Falam yu'ta min malihi say'an walam yuwarros qatilun ba'du. Nah, terus akhirnya ponaannya yang bunuh itu tidak diberi sedikit pun warisan dari hartanya. Ya. Dan sejak saat itu pembunuh itu tidak berhak mewaris harta orang yang dibunuh. Walaupun aslinya dia ahli waris. Ya, sejak saat itu pembunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh walaupun aslinya dia ahli waris. Misalkan anak bunuh bapaknya. Nah, anak ini kan seharusnya menjadi ahli waris. Tapi berhubung dia yang membunuh, maka dia tidak dapat warisan. Ini nanti ke arah ilmu faraid, ilmu waris itu. Jadi pembunuh itu tidak berhak mewarisi harta yang dibunuh. Walaupun aslinya dia adalah ahli waris. Ya, istri bunuh suaminya, suami bunuh istrinya, ya, orang tua bunuh anaknya, anak bunuh orang tuanya. Itu. Jadi hukum asalnya dari sini. Tuh. Jadi wama kadu yaf'alun itu ceritanya ada orang solih dari Bani Israel punya seekor sapi. Ini kita ceritanya lebih kita lebarkan lagi ya. Jadi ada orang solih dari kalangan Bani Israel punya seekor sapi yang dilepas di hutan. Nah, kalau dilepas di hutan kan berarti bukan sapi yang bekerja, sapi liar memang. Ketika akan wafat, dia wasiat kepada istrinya. Ya, dia wasiat pada istrinya. Kalau anaknya nanti sudah besar, sapi itu adalah milik anaknya. Jadi ada orang solih ngelepas sapi di hutan, nah sebelum wafat ngomong ke istrinya, Bu, aku punya sapi di hutan sana. Nanti kalau aku meninggal, iku anu ya sapinya untuk anak kita ya, untuk si anu itu, nah, ini gitu. Setelah anak itu dewasa, nah, ibunya memberitahu tentang wasiat bapaknya ya kepada anaknya itu tadi. Ya, nak, dulu bapak sebelum wafat pesen bahwa beliau punya sapi di hutan, nah itu sapi itu diberikan ke kamu. Nah ternyata keadaan sapi itu sesuai dengan yang dicari oleh Bani Israel. Nah, wes tepak itu rezeki tok. Nah, ya. Jadi Bani Israel menemukan sapi itu setelah 40 tahun mencari. Ya, setelah 40 tahun mencari. Ya, kemudian diadakan tawar-menawar antara Bani Israel dan si anak pemilik sapi itu, dan disepakati harga sapi itu emas sepenuh kulit sapi tersebut. Nah, ceritanya seperti itu. Hah? Ya, kalau teknisnya itu sebenarnya tidak penting juga sih.
teknisnya disembelih dulu atau nanti baru dibentangkan kulitnya, atau kulitnya diukur waktu masih hidup, ya, kan bisa saja. Itu. Jadi itu disembelih dulu baru dibayar emasnya, atau sapinya waktu hidup diukur kulitnya dulu, nah itu ya saya kira nggak penting lah. Pokoknya harganya segitulah. Jadi sepenuh isi isi kulit sapi itu, ya. Ada juga riwayat dari Ibnu Abbas, memang ya sama sih. Ani Bani Abbas kola inna ashaba bakoroti Bani Israel tolabuha arba'ina sanah. Jadi orang-orang yang ditugaskan cari sapi di kalangan Bani Israel itu baru menemukan sapinya itu 40 tahun. Ya, nyari itu 40 tahun. Hatta wajaduha indarojulin fi bakorin lahu. Ya. Terus mereka menemukan sapi itu yang memenuhi syarat itu, ya, di antara sapi-sapinya orang, ya. Wakanat bakoratun tu'jibuhu. Memang sapinya itu istimewa, gitu loh. Didelok ya nyenengke, warnane ya kuning, ya sapi nganggur, umurnya sedengan. Nah, gitu. Yes. Qala faja'alu yu'tunahu biha fayakba. Terus mereka mengadakan tawar-menawar, tapi si pemilik sapi menolak. Kata atau mil'a miskaha dananir. Sampai mereka mau membayar ya sepenuh kulitnya itu, dinar. Dinar itu ya emas. Ya, emas. Fadzabahuha fadarabuhu, yakni al-qatil bi'atwin minha. Disembelih, terus yang mati itu dipukul dengan anggota badannya sapi itu. Jadi fakoma taskobu auda jahu damun. Nah, terus urat-urat lehernya itu tahu-tahu ada darahnya terus hidup. Nah, itu. Faqalu lahu man qatalaka qala qatalani fulan. Nah, terus ditanya siapa yang bunuh kamu? Oh, yang bunuh aku si fulan itu. Itu. Sampai di sini bisa dipahami ya.